Ya. Tapi maaf, mawaddah itu satu saat akan sirna. Ya, bahkan badan yang tegap tiba-tiba jadi layu dan sebagainya. Ya, dompet yang tebal tiba-tiba jadi tipis dan sebagainya. Kalau cinta hanya ditopang lewat mawaddah saja, itu tidak akan abadi. Begitu hilang salah satu sifatnya, pindah ke lain hati. Karena itu lakukan dengan rahmah. Rahmah itu, maaf, sifat kasih yang dalam, yang lahir dari dalam hati yang paling, dari lubuk hati yang paling dalam. Maaf, saya akhiri. Ibu misalnya masakan kesukaan, ya, atur menunya 8 jam, begitu jadi diberikan pada suami. Anda jalan, Pak, di tengah jalan ada orang minta-minta, Pak, 3 hari belum makan, Pak, 3 hari fisiknya sudah lemah. Anda berikan tidak makanan itu? Bisa dibagi, tapi rahmat tidak. Begitu ibu titipkan nilai cinta di dalamnya, Masya Allah. Begitu jalan, Pak, di SMS, hati-hati di jalan ya. Mudah-mudahan ridha Allah selalu menaungi langkah kaki Bapak. Ingat, kami di rumah selalu bersamamu dalam cinta, dalam suka, dalam duka, dan dalam rahmat dan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Papa sehat pulang sampai kembali ya. Wah, itu menjaga betul, Bu. Sampai pulang lagi. Begitu melihat di kantor ada godaan-godaan, belum tentu kamu seperti istri saya. Kalau masuk angin bisa dikerokin ya, ada doa-doa macam-macam. Itu semuanya hadir. Itu rahmat. Dan yang paling indah begini, yang paling indah. Kata Allah di Quran surah 30 ayat 21 tadi yang kita bacakan di awal, ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Kami ciptakan, ya, kami jadikan tanda-tanda untuk mendekat kepada kami dari dua sisi yang berbeda. Dimohon maaf, suami istri itu kata Al-Quran mesti menyadari ketika mereka bersatu, mereka membawa kepribadian yang mungkin berbeda. Latar belakang yang beda, tidak bisa disatukan harus sama satu dengan yang lainnya. Ya. Dia ada proses yang dialami di situ karena menyatukan dua yang berbeda pasti akan ada penyesuaian-penyesuaian. Ya. Karena itu yang paling indah apa? Diterangkan di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 187. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Kalau ingin indah itu diterapkan kata Quran jadi seperti pakaian. Apa fungsi pakaian? Satu, menutup aurat. Aurat itu kan yang tidak boleh terbuka kan? Kita tutup. Makanya kalau ada sesuatu terbuka dari pasangan yang tidak disukai, cepat tutup, bukan diungkit. Kamu kok begini? Dulu waktu belum menikah nggak begitu? Tidak seperti itu. Jadi begitu muncul sesuatu, tutup, selesai, nggak usah diungkit. Sudah, selesai. Apa fungsi yang kedua? Menampilkan keindahan. Jadi setiap ada persoalan di rumah, jangan tampil keluar itu terbawa-bawa. Tenang aja, nyaman, jalan. Hadirkan keindahan, tutupi dengan kebaikan-kebaikan. Dan itu hanya bisa dihasilkan dengan mawaddah dan rahmah. Mawaddah itu cinta kasih yang lahir lewat perhatian-perhatian material, fisik. Ya, ibu kan dulu lihat suami juga begitu. Ya, seperti bapak lihat fisik ibu kan, pertama kali melihat cantiknya, anggunnya, parasnya, eloknya. Seperti ibu juga melihat gantengnya, gitu kan, masya Allah, tegapnya, kumisnya, dompetnya, sama-sama. Ya, itu mawaddah. Itu mawaddah. Nah, cinta itu jangan bertahan saat sebelum menikah. Begitu menikah, hidupkan lagi itu. Tidak salah, Pak, Bu. Ya, bapak misalnya ada promosi jabatan, begitu pulang ke rumah, ibu yang masakin masakan kesukaannya. Bapak yang bawa bunga sedikit, mama, gitu kan, masya Allah, kasihkan. Memang cuma bunga satu, itu pun metik lagi hasil isinya di luar, gitu kan. Bisa kalaupun disampaikan, tapi ada keindahan di situ. Ya. Tapi maaf, mawaddah itu satu saat akan sirna. Ya, bahkan badan yang tegap tiba-tiba jadi layu dan sebagainya. Ya, dompet yang tebal tiba-tiba jadi tipis dan sebagainya. Kalau cinta hanya ditopang lewat mawaddah saja, itu tidak akan abadi. Begitu hilang salah satu sifatnya, pindah ke lain hati. Karena itu lakukan dengan rahmah. Rahmah itu, maaf, sifat kasih yang dalam, yang lahir dari dalam hati yang paling, dari lubuk hati yang paling dalam. Makanya perempuan disebut dengan rahim, punya rahim dalam dirinya. Rahim itu kenapa disebut dengan rahim? Karena mampu memberikan kasih sayang pada apa yang ada di dalam dirinya dan sanggup merasakan penderitaan dalam memberikan kasih sayang itu. Miring kanan susah, kiri berat, ya, kemudian tertelungkup gak bisa dijaga supaya yang di dalam itu merasa nyaman. Makanya kata para ulama akhlak, kenapa bayi ketika dilahirkan menangis? Salah satu tinjauan akhlaknya adalah ya tasawuf ya, kata para ulama, karena dia takut tidak mendapatkan kasih sayang seperti dalam rahim ibundanya. Saking nyamannya di dalamnya. Makanya diberikan rahmah, perhatikan, berikan kasih sayang di dalam. Maaf, saya akhiri. Ibu misalnya masakan kesukaan,
Ya, atur menunya 8 jam. Begitu jadi diberikan pada suami. Anda jalan, Pak. Di tengah jalan ada orang minta-minta, Pak. 3 hari belum makan, Pak. 3 hari fisiknya sudah lemah. Anda berikan tidak makanannya? Bisa dibagi. Tapi rahmat tidak. Begitu ibu titipkan nilai cinta di dalamnya. Masya Allah. Begitu jalan, Pak, di SMS. Hati-hati di jalan ya. Mudah-mudahan ridha Allah selalu menaungi langkah kaki Papa. Ingat, kami di rumah selalu bersamamu dalam cinta, dalam suka, dalam duka, dan dalam rahmat dan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Papa sehat pulang sampai kembali ya. Wah, itu menjaga betul, Bu. Sampai pulang lagi. Begitu melihat di kantor ada godaan-godaan, belum tentu kamu seperti istri saya. Kalau masuk angin bisa dikerokin ya, ada doa-doa macam-macam. Itu semuanya hadir. Itu rahmat. Saya tutup. Kami punya kawan dulu menyampaikan informasi. Ada kisah satu keluarga, itu luar biasa soleh. Ini bukan ngarang, ini asli. Tinggalnya di Karawang. Di suaminya soleh, istrinya solehah, punya anak 2 pada saat itu. Qadarullah, mereka mentarbiah keluarganya dengan baik, dekat dengan Allah dan tuntunan Rasulnya. Satu kali, suaminya pulang, ya, dalam keadaan lapar, capek, lelah. Begitu pulang, istrinya masih dalam keadaan masak, gitu kan. Ditinggal sebentar, dijemput di ruangan depan. Setelah dicium tangannya, kata suaminya, "Ma, tolong buatkan untuk pengganjal dulu." Masya Allah. Maka istrinya langsung ke dapur, buatkan mie, Bu. Buatkan mie. Suaminya duduk. Allahu Akbar. Ketika mulai dibuatkan mie itu, teman-teman sekalian, dibuat. Tanpa sadar karena sibuk pikiran kemana-mana, garam yang untuk sayur itu ketuangkan ke mie. Garam 1 sendok begini, dituangkan ke mie, diputar begini. Sudah selesai. Perasaan bahagia, ingin memberikan sesuatu pada suaminya, kemudian dihadirkan. "Pak, silakan nikmati dulu," gitu kan. Masya Allah, antum dalam keadaan capek, lapar, diberikan mie plus 1 sendok garam. Baik, suapan pertama kalau Anda dalam posisi suami yang dimaksudkan, apa yang disampaikan kira-kira? Perhatikan, rahmah ketika ditampilkan, tarbiyah ini hadir dalam kehidupan rumah tangga. Salah satu rumus di Quran tentang rahmat ini, ada di Quran surah ke-91 ayat 7 sampai dengan 10. Rumus gampangnya begini, rumus gampangnya. Dalam diri kita ini ada 2 kecenderungan, sifat baik, sifat buruk. Sifat baik disebut takwa, sifat buruk disebut fujur. Selalu ada lawan. Ya, sabar, lawannya marah. Jujur, lawannya bohong. Tawadu, lawannya sombong. Rumusnya di Quran, kalau Anda ingin bahagia, ketika mendapatkan sifat-sifat yang jelek, sifat jelek ini diciptakan bukan untuk membuat kita jelek, tapi untuk melatih yang baik-baik supaya muncul. Rumus cepatnya, cepat cari lawannya. Cari lawannya. Misal, saat suami dititipkan marah oleh Allah, dititipkan, kemudian marah kepada ibu. Sifat marah ini dititipkan kepada suami bukan ingin menjadikan suami pemarah, Bu, tapi ingin melatih kesabaran dari ibu supaya muncul. Jadi begitu ibu mendapatkan suami marah, itu tandanya kesabaran ibu sedang dilatih. Berbahagialah kalau suami sedang marah-marah. Ya. Ada latihan di situ. Sama, Pak. Jadi begitu ibu bapak melihat misalnya istri cemberut, cepat cari lawannya. Cemberut apa lawannya? Senyum. Jadi begitu lihat istrinya cemberut, itu artinya senyum Anda diminta oleh Allah. "Mah, kayaknya kenal." Itu selesai. Jangan kebalik. Itu senyum Anda nanya, "Kenapa kamu begitu?" "Emang kenapa?" "Oh, makan nyambung," gitu kan. Nah, sekarang laki-laki ini, suami ini Masya Allah, diberikan mie dengan garam 1 sendok yang sudah terasa. Garam apa rasanya? Apa lawan dari asin? Perhatikan, maka lahirlah kalimat-kalimat yang manis di lisannya. Ini nyata. "Ma, ya Pak, sini sayang." Masya Allah. "Sayang, anak 2. Oke? Datang, begitu sudah datang, belum selesai. Kata suaminya, "Lama rasanya kita tidak makan berdua. Sini sampai." Betul, Pak. Sampingin, dibukakan. Ibu, bagaimana perasaan seorang suami menawarkan, "Lama rasanya nggak makan berdua." Bagaimana tuh perasaan jiwanya? Masya Allah. Begitu selesai, belum sampai situ, dahsyat kalimat ketiga. "Sini papa suapin." Ketiga ini nyata loh. Begitu disuapi, sadar isinya ada yang salah. Di sini terjadi rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Begitu mengaku salah, bukan ketawa, tapi langsung terjatuh menangis. Beliau dicium kaki suaminya. "Maafkan saya, Pak, saya tidak sengaja." Suaminya merespon lagi, "Maaf, jangan begitu. Papa kan cuma bilang lama rasanya kita nggak makan berdua," katanya. Ya. Dia angkat istrinya, Masya Allah. Apa yang terjadi di situ? Karena masalah garam asin, tiba-tiba banyak yang manis yang muncul. Laparnya hilang, cintanya bersemi, masak bersama di dapur. Jadi masalah kecil itu kalau semua tarbiyahnya bagus, terjalin hubungan dengan Allah, gampang gitu.
Ya, memang gampang mengatakannya, tapi prakteknya juga tidak mudah gitu kan. Baik, Ustadz juga sama begitu, sama aja gitu kan. Makanya jarang ada Ustadz ceramah bawa istrinya gitu. Baik ya, tapi insya Allah istri kami menonton ya. Baik.